Baiklah, selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di sini di dalam pembahasan metodologi penelitian, khususnya pembahasan tentang pengolahan dan analisis data. Nah, di mana hari ini kita akan membahas tentang pengolahan data, tahap pengolahan data, analisis data, dan analisis statistik. Jadi hari ini kita fokus pada analisa data, begitu ya. Nah, yang terdiri dari pengolahan data, tahapnya, kemudian analisis datanya, dan analisis statistik dari data tersebut. Jadi seperti itu. Nah, di mana kita sudah mendapatkan pemahaman tentang sampel di dalam pembahasan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengolahan data ya. Nah, kualitas data yang dipakai dalam suatu riset itu tentu sangat menentukan hasil atau kesimpulan penelitian yang diperoleh. Kenapa demikian? Karena kalau kita mendapatkan data yang salah, maka hasil penelitian kita juga akan mengarah ke temuan yang salah, seperti itu. Nah, jika data yang digunakan itu bisa berkualitas baik, maka informasi yang diperoleh itu tentu juga bisa memiliki manfaat yang baik juga. Dan sebaliknya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, upaya untuk menjaga kualitas data ini bisa dilakukan dari awal kegiatan pengumpulan dan pengolahan data oleh peneliti. Gitu. Karena kalau nanti datanya salah, ya sudah kita mengalami kesalahan analisis gitu ya. Nah, data ini perlu diolah kembali setelah data itu diambil dari lapangan. Gitu. Jadi tidak pernah ada data mentah yang kemudian hanya ditampilkan di dalam sebuah hasil penelitian. Nah, ini datanya baik data sekunder ataupun data primer. Nah, semua data yang dikumpulkan dari lapangan atau dari dalam laboratorium gitu ya, atau dari sumber-sumber yang lain, itu perlu diolah secara lebih lanjut. Nah, pengolahan data ini dimaksudkan untuk ya, menyangkut pemeriksaan data secara teliti. Jadi kita sebelum kita melakukan analisis, kita harus memeriksa datanya secara teliti terlebih dahulu. Apakah data itu memang benar adanya, terus kemudian memiliki manfaat yang signifikan bagi hasil analisis penelitian atau tidak, gitu ya. Nah, pemeriksaan data ini bisa mencakup 4 hal, teman-teman. Nah, yang pertama itu, apakah semua data yang dibutuhkan untuk penelitian itu memang cukup tersedia, kayak gitu. Misalnya, kita menggunakan alat analisis tertentu yang mensyaratkan kita memiliki, let's say, 100 responden, gitu ya. Misalnya kita meneliti tentang financial literasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Nah, sedangkan pemilik perusahaan itu tentu tidak berjumlah banyak, misalnya hanya 80, sedangkan alat analisisnya itu meminta 100 responden, sedangkan responden yang tersedia hanya 80, sehingga itu disebut dengan data ketersediaan data yang tidak mencukupi untuk analisis penelitian dengan alat analisis tertentu, seperti itu. Atau misalnya kalau teman-teman di akuntansi itu meneliti tentang kesehatan kinerja keuangan perusahaan yang direfleksikan melalui harga saham perusahaan. Nah, mungkin bisa jadi alat analisisnya itu memerlukan jumlah data tertentu, gitu ya. Nah, sedangkan yang dikaji oleh teman-teman itu adalah perusahaan yang baru IPO atau initial public offering atau yang perusahaan yang baru masuk ke pasar modal. Nah, tentu jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga ketersediaan datanya menjadi tidak cukup. Nah, oleh karena itu perlu diperiksa tentang ketersediaan data. Nah, kemudian yang kedua, kalau datanya belum cukup, maka perlu diketahui gitu apa saja yang harus dilakukan. Kalau data dikumpulkan dari kuesioner, nah pertanyaannya misalnya kuesioner ini apakah sudah terisi semua dengan baik atau tidak gitu ya. Kalau masih banyak data yang belum terisi, maka tentu perlu dilakukan pengumpulan data ulang. Kalau misalnya
menggunakan instrumen kuesioner. Seperti kalau misalnya skripsi atau TA yang dikerjakan oleh teman-teman di prodi manajemen misalnya. Terus kemudian yang ketiga adalah apakah semua catatan dalam pengumpulan data itu sudah bisa digunakan, dibenahi atau belum? Nah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan, pengecekan gitu. Dan kalau ada catatan yang masih belum dipahami atau belum dapat dibaca, maka perlu didiskusikan dengan para pengumpul data kayak gitu. Nah, kalau ada kesalahan pencatatan atau pengukuran dalam pengambilan data, maka harus diukur ulang atau disesuaikan atau bahkan dilakukan pengumpulan data kembali kayak gitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman di prodi manajemen itu, kalau misalnya datanya itu ternyata diperiksa kemudian tidak memenuhi aspek validitas dan reliabilitas yang ditentukan oleh threshold statistik tertentu, maka yang harus mereka lakukan adalah mencari datanya kembali. Oleh karena itu, kenapa teman-teman manajemen itu biasanya menjalankan skripsinya itu relatif lama. Kenapa? Karena mereka harus turun ke lapangan untuk mencari data dengan jumlah tertentu, yang seringkali data tersebut ternyata tidak memuaskan dari kebutuhan yang diperlukan untuk analisis data di bidang manajemen. Itu kalau teman-teman dari manajemen. Sama juga seperti teman-teman akuntansi. Teman-teman akuntansi di berbagai kampus itu juga seperti itu, harus mencari data walaupun datanya bersifat sekunder ya. Dari sumber data tertentu, data itu sudah terolah, kemudian diolah kembali oleh teman-teman akuntansi. Nah, bisa jadi data tersebut tidak memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk analisis di dalam akuntansi. Nah, maka harus dilakukan pencarian data kembali. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, upaya pengolahan data seperti yang dilakukan itu bertujuan untuk mempersiapkan data dalam analisis penelitian. Nah, jika pengolahan data dapat dilakukan dengan baik, maka dapat diharapkan data yang dianalisis ini merupakan data yang berkualitas. Nah, kualitas data itu tentu ditentukan oleh akurasinya. Data yang tidak akurat ini ditunjukkan dengan adanya data pencilan atau outlier. Namanya outlier, teman-teman. Gitu. Atau kalau di dalam statistik itu di bahasa Indonesia kan menjadi pencilan. Pencilan itu maksudnya begini. Jadi di kelas akuntansi misalnya nilai-nilai mahasiswanya itu misalnya ada 8, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 9, 8 gitu ya. Nah, tiba-tiba ada yang bernilai 4 kayak gitu. Ada satu mahasiswa yang nilainya cuma 4. Maka itu disebut sebagai outlier atau pencilan. Nah, data pencilan itu merupakan data yang ekstrim dibandingkan dengan data yang ada. Nah, kalau dalam statistik biasanya itu kita kan sudah pernah mengenal istilah mode ya atau modus gitu ya. Bukan modal dusta, tapi modus ya atau nilai yang sering keluar. Nah, ketika ada sebuah data yang tidak sesuai dengan nilai yang sering keluar itu, maka biasanya itu disebut sebagai outlier. Ya, gitu. Ada contoh lain misalnya. Nah, misalnya data yang akan digunakan itu contoh adalah data pendapatan rumah tangga ya di sebuah kampung begitu. Nah, dari hasil pengamatan terhadap 50 kepala keluarga, maka diketahui bahwa misalnya ini kisaran pendapatan kepala keluarga per bulan adalah antara 2 juta hingga 3 juta. Namun dari data yang ada itu ada 3 kepala rumah tangga yang pendapatannya itu lebih dari 25 juta. Nah, maka terhadap data ini dikelompokkan dalam data pencilan atau outlier. Dan data ini bisa jadi harus dibuang dan tidak digunakan. Dan diganti dengan data lain yang tidak jauh berbeda dengan pendapatan kepala keluarga yang lain dari hasil pengukuran. Jadi kisaran pendapatan kepala keluarga di kampung tersebut ya 2 sampai 10 juta. Nah, ternyata ada 3 kepala rumah tangga yang 25 juta. Nah,
maka yang 25 juta ini disebut sebagai outlier dan harus digantikan dengan kisaran 2 sampai 10 juta. Kenapa demikian? Karena kalau ini tetap dimasukkan akan mempengaruhi min atau rata-rata dari data yang kita kumpulkan. Sehingga interpretasi kita terhadap data yang kita temukan menjadi bias nantinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, data ini dibuang tujuannya adalah kalau di dalam buku-buku metodologi penelitian itu agar tidak merusak hasil penelitian. Nah, selain itu juga diperlukan pemeriksaan normalitas data juga. Nah, seperti yang kita bahas itu di kesempatan yang lain tentang uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu adalah upaya untuk memeriksa kualitas data yang terdiri dari 5 uji utama gitu ya. Nah, kegiatan pengolahan data ini merupakan kegiatan yang penting dalam suatu penelitian sebelum proses penelitian itu bisa diselesaikan gitu ya. Nah, data yang diolah itu secara baik dan sempurna itu tentu bisa mempermudah peneliti itu untuk menganalisisnya dan akan menghasilkan hasil analisis yang sesuai dengan kebutuhan atau bisa disebut sebagai hasil analisis yang sempurna karena sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian. Nah, sebaliknya data yang diolah sembarangan itu tentu bisa menghasilkan data yang tidak akurat dan selanjutnya bisa menghasilkan hasil analisis yang valid ya, yang terpercaya, yang akurat begitu. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan penelitian, kegiatan pengolahan data harus dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dan teliti. Nah, makanya itu teman-teman memerlukan keberadaan dosen pembimbing gitu. Karena untuk membantu teman-teman dalam mengarahkan teman-teman untuk mengolah data sehingga menghasilkan hasil analisis yang baik. Kemudian teman-teman juga memerlukan dosen penguji yang bertujuan untuk memverifikasi gitu ya. Memverifikasi hasil analisis teman-teman itu apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah penelitian atau bukan. Jadi fungsinya dosen pembimbing dan dosen penguji itu fungsi utamanya adalah untuk membantu teman-teman dalam menghasilkan outcome hasil penelitian yang baik begitu. Jadi kalau disebut membantai ya seharusnya dosen penguji dan pembimbing itu adalah membantu ya, bukan membantai. Membantu teman-teman menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas begitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita membahas tentang tahap pengolahan data. Nah, seperti yang sudah saya ungkapkan, itu bahwa pengolahan data merupakan langkah penting dan menentukan dalam mengambil keputusan atau kesimpulan di dalam penelitian yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat, jadi kesimpulannya itu yang tepat, benar, berkualitas, dan akurat, maka data ini harus diolah secara benar, sehingga diperoleh data olahan yang berkualitas. Nah, dalam mengolah data, agar data yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang baik, maka harus diolah melalui beberapa tahap. Nah, tahap atau langkah pengolahan data ini itu seperti yang tampil di screen gitu ya. Itu ada penyuntingan gitu ya atau editing, kemudian ada coding, pra-coding gitu, pengkodean atau kodifikasi. Kemudian ada tabulasi atau tabulating, kemudian ada verification. Nah, tahap pertama itu adalah editing gitu. Nah, kewajiban pengolahan data yang pertama kali adalah meneliti kembali, gitu ya. Meneliti kembali catatan dari para pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, gitu. Nah, penelitian kembali tentang catatan-catatan data yang diambil tersebut dan disempurnakan agar dapat diolah itu disebut dengan editing, gitu. Nah, editing ini biasanya dilakukan terhadap daftar pertanyaan yang disusun secara berstruktur dan diisi lewat wawancara formal. Nah, sebelum data yang diperoleh dari jawaban di dalam daftar pertanyaan itu, data diolah dalam suatu proses yang disebut dengan coding atau kodifikasi. Nah, daftar pertanyaan itu harus terlebih dahulu diedit oleh ya sejumlah editor begitu.
Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan data ini menjadi bahan yang baik untuk analisis data begitu. Nah, editing dilakukan terhadap catatan itu dari jawaban yang telah dituliskan ke dalam daftar pertanyaan oleh para pencari data di lapangan. Nah, dalam editing ini itu bisa diteliti kembali ya. Paling tidak itu ada 6 hal ya yang perlu diteliti kembali dalam proses editing. Yang pertama adalah kelengkapan dari pengisian misalnya kuesioner atau keutuhan data gitu ya. Nah, daftar pertanyaan misalnya kalau kita menggunakan instrumen kuesioner itu harus terisi lengkap. Nah, setiap pertanyaan yang diajukan dalam daftar pertanyaan harus dilengkapi dengan catatan jawaban. Walaupun jawaban itu mungkin bisa berbunyi tidak tahu atau tidak mau menjawab, itu bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah keterbatasan tulisan. Nah, tulisan pengumpul data yang tertera di dalam daftar pertanyaan harus bisa dibaca. Nah, tulisan yang jelek itu seringkali mempersulit pengolahan data atau bahkan mungkin menimbulkan kesalahan menangkap maksud dari catatan tersebut. Tulisan yang jelek ini maksudnya tidak hanya fontnya yang jelek gitu ya, tapi konten dari catatannya itu juga tidak bermakna atau bisa mengarahkan kita terhadap kesalahpahaman yang fatal gitu. Nah, karena itu untuk tulisan yang tidak jelas gitu ya perlu diperjelas dan atau ditulis ulang begitu. Kemudian yang ketiga adalah kejelasan makna tulisan. Nah, pengolahan data juga harus menuliskan jawaban-jawaban yang diperolehnya ke dalam kalimat-kalimat yang sempurna dan jelas maksudnya. Nah, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi salah paham atau salah pengertian ataupun ada kesalahan dalam pengukuran yang akan dilakukan. Sehingga catatan yang dituliskan oleh para pencari data itu harus memiliki kejelasan makna tulisan. Nah, kemudian konsistensi jawaban satu sama lainnya. Nah, apakah konsisten atau tidak? Ini nanti diuji di dalam uji reliabilitas, gitu ya. Nah, apakah diperiksa kembali jawaban, perlu juga diperiksa kembali jawaban-jawaban responden, apakah antar jawaban yang satu dengan jawaban yang lain itu konsisten. Konsisten itu bukan berarti sama ya, jawaban satu dengan jawaban yang lain. Antara responden satu dengan responden yang lain. Bisa jadi jawaban itu bervariasi, bisa juga sama. Yang jelas harus konsisten. Nah, hal ini perlu dilakukan kembali dalam rangka kerja editing ini. Nah, perlu diperiksa apakah jawaban-jawaban responden yang dicatat dalam pengumpulan data itu bersifat cukup logis dan sesuai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah relevansi jawaban. Gitu. Kalau enumerator atau itu adalah istilah bagi pengumpul data, enumerator, itu kurang cakap dalam merumuskan pertanyaan yang diajukan, maka responden seringkali memberikan jawaban yang ternyata tidak relevan dengan persoalan yang sedang diteliti. Artinya responden ini memiliki kesalahpahaman terhadap pertanyaan yang diajukan, gitu, sehingga memberikan jawaban yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu data yang diperoleh dari jawaban itu tentu tidak relevan ya dengan maksud pertanyaannya. Nah, agar relevan maka jawaban tersebut perlu dikaji ulang gitu ya oleh para editor. Nah, pengkajian ini bisa membuang jawaban dari responden itu atau melakukan treatment tertentu, misalnya dengan menanyakan kembali pertanyaan tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir keenam yaitu keseragaman dari satuan data. Nah, data ini harus dicatat dalam satuan-satuan yang seragam, teman-teman. Nah, kalau tidak, maka kesalahan yang terjadi dalam pengolahan dan analisis data kemungkinan besar itu bisa terjadi. Nah, misal kalau data mengenai luas tanah sudah ditetapkan untuk diukur dalam satuan hektar, maka jangan kemudian pada pertanyaan penelitian itu dituliskan dalam satuan ukuran yang lain, misalnya meter persegi atau satuan-satuan yang lain, kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan coding ya. Coding.
Nah, setelah data yang dikumpulkan itu melalui proses editing atau disunting, itu, maka langkah selanjutnya adalah memberikan kodifikasi atau coding pada data yang telah diedit itu, gitu ya. Nah, definisi dari coding ya atau kodifikasi adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban para responden menurut jenisnya. Nah, dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tujuan dari coding ini adalah untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban dalam kategori-kategori yang penting, gitu ya. Nah, klasifikasi itu dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu. Biasanya dalam bentuk angka, karena kalau misalnya kita menggunakan paradigma kuantitatif, itu biasanya kita menggunakan bentuk-bentuk angka untuk mengkodifikasi jawaban dari responden, karena harus kita proses melalui uji statistik. Dan statistik itu hanya memerlukan angka. Tuh. Nah, secara singkat dapat disebutkan bahwa terdapat dua langkah yang bisa dilakukan untuk coding, yaitu yang pertama menentukan kategori yang akan digunakan, lalu mengalokasikan jawaban individual pada kategori-kategori tersebut. Nah, kumpulan data dalam kategori tersebut biasanya disebut dengan coding frame, gitu ya. Ada namanya coding frame. Nah, pada pertanyaan tertutup atau disebut juga pre-coded question, gitu ya, pada umumnya sudah disertai dengan coding frame yang lengkap. Dalam pihak lain, itu misalnya ada juga pertanyaan terbuka, tentu agak sulit menentukan coding frame yang bersangkutan. Nah, mengkonstruksikan coding frame itu ya hendaknya dilakukan oleh seseorang yang memang betul-betul mengetahui untuk apa hasil itu, untuk apa hasil penelitian ini digunakan, atau yang sudah terbiasa melaksanakan coding frame. Nah, disinilah kalau teman-teman mengerjakan skripsi, disinilah fungsi dosen pembimbing, gitu. Nah, kemudian ada juga fungsi dosen penguji, yaitu bertujuan untuk memverifikasi coding frame dari yang dirumuskan atau ditentukan oleh teman-teman itu bisa memenuhi kaidah penelitian atau tidak, memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam penelitiannya teman-teman atau tidak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, alokasi jawaban pada kategori-kategori dalam coding frame ini itu dapat dilakukan oleh responden dan atau enumerator tadi, atau coding staff, gitu ya. Nah, tentunya apa yang dikerjakan oleh responden atau petugas wawancara ya atau enumerator dalam memilih dan menggarisbawahi jawaban yang diperkirakan tepat hanya dari tipe pertanyaan tertutup saja atau pre-coded questions, gitu ya. Nah, sedangkan untuk tipe pertanyaan terbuka, coding itu dilakukan sepenuhnya oleh petugas coding dengan bantuan instruksi coding yang betul-betul spesifik dari ketua peneliti. Nah, agar lebih jelas tentang masalah coding, itu bisa ada beberapa contoh, gitu ya. Nah, misalnya dalam suatu penelitian yang diajukan sebuah pertanyaan, gitu ya. Contohnya, bagaimanakah kesan saudara terhadap kebersihan kampus, gitu. Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa memiliki berbagai macam variasi jawaban, gitu ya. Itu bisa jadi berbunyi, aduh, kampus ini kotor sekali, misalnya. Atau saya kira cukup bersih kampus ini. Kemudian kalau dibandingkan dengan kampus lain, ya lumayan, gitu ya. Terus ada juga boljuk tuh, gitu. Maksudnya boleh juga tuh. Gitu. Dan biasanya responden kalau menghadapi pertanyaan terbuka ini menjawab dengan segala macam kreativitasnya ya. Gitu. Terus ada juga yang menjawab, waduh, jangan tanya saya ya tentang kebersihan kampus ini. Gitu. Terus ada juga jawaban kalau dibanding tahun lalu itu kayaknya kok ada kemajuan. Gitu. Terus contoh jawaban yang lain itu misalnya, menurut saya, inilah kampus yang paling bersih yang pernah saya lihat dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Ada juga yang menjawab bisa jadi bersih betul sih, enggak, tapi kotor juga enggak. Jadi apa?
Terus ada juga yang menjawab dengan konteks yang lain. Kebersihan seperti itu perlu dipertahankan. Nah, untuk kampus ini, itu misalnya. Nah, kalau kita melihat jawaban-jawaban responden itu dari pertanyaan terbuka tentang bagaimana kesan saudara terhadap kebersihan kampus ini, gitu ya, kita akan kesulitan melakukan kodifikasi karena tidak memiliki coding frame yang tegas di sini, ya kan? Dan jawabannya menjadi sangat bervariasi. Nah, kalau seorang peneliti atau pewawancara telah mengetahui bahwa jawaban-jawaban atas pertanyaan bagaimana kesan mahasiswa terhadap kebersihan kampus, gitu ya, maka bisa dikodifikasi ke dalam kategori-kategori yang sudah ditetapkan. Nah, sebagai contoh, bersih sekali itu mendapatkan dikategorikan ke kategori 1, bersih kategori 2, cukup bersih kategori 3, kotor kategori 4, kotor sekali kategori 5. Terus kategori 6 itu tidak dapat mengatakan atau tidak dapat menjawab, itu kategori 7. Atau bisa juga kategori-kategori yang akan ditetapkan itu bisa jadi seperti ini. Kategori pertama itu lebih baik dari tahun lalu. Kategori kedua sama saja. Kategori ketiga lebih buruk dari tahun lalu. Kategori 4 tidak dapat mengatakan, atau kategori 5 tidak bersedia menjawab. Nah, kalau penetapan kategori tersebut tuh ya, maka jawaban seperti yang telah diberikan bisa dipandang memadai karena kita sudah bisa mengkuantifir ya atau mengkuantifikasi jawaban dari pertanyaan terbuka yang diberikan oleh responden. Nah, oleh karena itu ya kita tidak memerlukan langkah lain untuk melakukan pertanyaan tambahan untuk memperjelas jawaban dari responden dari pertanyaan yang diajukan tersebut. Nah, tapi kalau tidak demikian atau tidak ada kode yang ditetapkan, maka perlu ada pengkodean untuk memudahkan kita dalam melakukan analisis secara statistik kayak gitu. Nah, itu adalah tahapan coding, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bicara tentang tahapan pra-coding. Nah, dengan pertimbangan bahwa pengumpul data sebaiknya mengetahui terlebih dahulu kategori-kategori jawaban yang ada dalam upaya untuk mengklasifikasikan ragam jawaban tersebut. Nah, ke dalam suatu struktur klasifikasi, maka seringkali dilakukan tahapan pra-coding, gitu ya. Nah, menurut cara ini, setiap pertanyaan dalam daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden itu selalu diikuti oleh serangkaian alternatif jawaban yang pada intinya adalah merupakan kategori-kategori yang telah diberi kode sebelumnya. Nah, dengan tetap menggunakan contoh yang telah dijelaskan tadi, maka sebagai gantinya ditulis pertanyaan ke dalam pertanyaan terbuka, kayak gitu ya, seperti tadi itu. Bagaimanakah kesan saudara terhadap kebersihan dari kampus ini, gitu. Nah, itu dilakukan pra-coding kayak gitu. Terus kemudian responden ini menjawab dengan pilihan ganda atau pilgan gitu ya. Dengan pilihan ganda misalnya lebih baik dari tahun lalu itu kategori 1, sama saja kategori 2, lebih buruk dari tahun lalu itu kategori 3. Terus kemudian tidak dapat mengatakan ya kategori 4. Tidak bersedia menjawab kategori 5. Jadi langsung memilih jawaban tanpa menuliskan hanya memilih jawabannya saja kayak gitu. Tanpa harus memikirkan jawaban apa yang perlu diberikan dalam bentuk kalimat kayak gitu. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tabulating ya. Tabulating. Nah, setelah data ini diberi kode atau dilaksanakan kodifikasi gitu ya, coding gitu, maka langkah selanjutnya ini memasukkan data ke dalam tabel atau disebut dengan kegiatan tabulasi data. Nah, tabulasi data ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menyusun data ke dalam bentuk tabel. Nah, tabulasi merupakan tahap lanjutan dalam rangkaian proses pengolahan data.
Pada tahap ini, dengan selesainya data yang dimasukkan ke dalam tabel, maka dapat dianggap bahwa data itu telah selesai diolah dan siap diproses atau dianalisis. Nah, tabulasi itu merupakan langkah penting dalam proses analisis data. Nah, dengan tabulasi data, maka data tersebut istilahnya itu bisa berbicara kepada peneliti. Peneliti bisa mengambil sejumlah informasi tentang data yang sudah terkumpul. Nah, dalam arti dengan tabulasi, data ini bisa digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting bagi peneliti. Nah, dengan tabulasi data lapangan itu tentu bisa kita ketahui data secara ringkas dan bersifat summary atau rangkuman begitu. Nah, dalam keadaan yang ringkas dan tersusun dalam suatu tabel yang baik, itu maka data ini bisa dibaca dengan mudah oleh si pembaca, ya. Dan maknanya itu juga bisa mudah dipahami. Nah, tabulasi data ini bisa dibuat dalam bentuk tabulasi sederhana atau daftar ataupun tabulasi silang. Tabulasi silang ini biasanya berisi data yang bersifat panel data gitu ya, atau disebut dengan cross tabulation. Nah, panel data itu berisi data time series dan data yang berdasarkan pada kategori begitu. Nah, tabulasi sederhana atau daftar atau yang bersifat itu datar. Nah, itu adalah tabulasi yang menggambarkan data dalam bentuk banyak kategori tapi menerangkan satu kondisi. Nah, sebagai contoh itu ada data yang menerangkan jumlah ragam jawaban responden terhadap kebersihan kampus di mana mereka merupakan hasil tabulasi data. Ya, intinya adalah tanggapan mahasiswa misalnya dari kampus X gitu terhadap kebersihan kampusnya. Ya, ada kategori bersih, terus kemudian cukup bersih, kotor, tidak bisa mengatakan dan tidak bersedia menjawab. Nah, itu ada frekuensi ya, frekuensi atau jumlah jawaban responden yang mengatakan bersih misalnya 170 mahasiswa, atau kalau dipresentasekan misalnya itu sekitar 10%. Itu contoh tabulasi dalam bentuk tabel begitu ya. Nah, di samping cara tabulasi data yang sederhana itu, tabulasi ini juga dapat dibuat secara bersilang gitu ya, atau disebut dengan cross tabulation gitu. Nah, cross tabulation atau tabulasi silang ini bisa dibuat dengan jalan memecah lebih lanjut setiap kesatuan data dalam setiap kategori menjadi 2 atau 3 atau mungkin juga lebih dari subset data gitu ya. Nah, pemecahan data yang seperti ini dilakukan atas dasar suatu kriteria atau suatu susunan perangkat kategori yang lain gitu ya. Nah, dengan demikian, maka pemecahan atau perincian data itu bisa berakibat masuknya subkesatuan itu ke dalam dua struktur kategori sekaligus ya. Jadi seperti itu. Jadi memiliki dua informasi di dalam satu tabel. Oke, itu adalah tahap dari tabulation ya, atau tabulasi, tabulating gitu. Nah, selanjutnya adalah verifikasi data atau data verification. Nah, data verification ini merupakan pemeriksaan kembali atau pemeriksaan kesalahan atas data yang telah dikerjakan hingga ditabulasi. Nah, verifikasi data ini memiliki dua tujuan ya. Pertama, meyakinkan bahwa semua tahapan praanalisis sebelumnya, coding, pra-coding, ataupun editing, ataupun tabulasi, itu dilakukan dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah data yang telah diberi kode ini dicek kembali untuk mendeteksi kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kecil gitu ya. Misalnya salah ketik ataupun salah catat atau kesalahan yang lain. Nah, verifikasi ini merupakan pemeriksaan secara manual yang terakhir sebelum data itu disimpan atau dimasukkan ke dalam tahapan analisis statistik. Gitu, untuk dilakukan analisis secara lebih lanjut. Jadi seperti itu teman-teman untuk tahap pengolahan data yang terdiri dari tahap
editing, coding, kemudian ada juga pra-coding, tabulation, lalu verification, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang tahap analisis data. Nah, di mana dalam tahap analisis data ini kita akan bicara tentang analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, serta kedalaman analisis data. Kayak gitu teman-teman ceritanya ya. Untuk analisis data ini. Nah, tahap pertama dalam analisis data itu tentu tahap pendahuluan yang disebut dengan tahap pengolahan data. Nah, setelah tahap pertama selesai, baru dapat dilakukan tahap kedua. Tahap kedua adalah tahap utama, yaitu disebut dengan pengorganisasian data. Gitu. Setelah tahap kedua baru dilaksanakan ke tahap ketiga atau tahap terakhir, yaitu analisis temuan hasil, gitu ya. Nah, khusus pada tahap kedua dan ketiga, pengetahuan dan pengukuran yang cermat menurut ilmu statistik itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman itu kuantitatif, ya maka teman-teman perlu memiliki wawasan dan pengetahuan tentang statistik yang cukup dalam. Nah, setelah data diolah dan dimuat dalam tabel-tabel tertentu, gitu ya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Tahap ini, ya, tahap pengolahan dan analisis data ini itu merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman, gitu ya. Nah, pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang bisa disimpulkan sebagai atau dianggap sebagai sebuah kebenaran-kebenaran atau kenyataan-kenyataan yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian. Nah, pada tahap inilah kreativitas dan imajinasi peneliti itu betul-betul diuji dalam hal analisis data. Jadi seperti itu tahapan analisis data. Nah, selanjutnya kita bicara tentang analisis kualitatif dan analisis kuantitatif ya. Nah, dalam suatu penelitian, peneliti dapat menggunakan data kualitatif atau data kuantitatif. Nah, karena adanya dua bentuk data, maka analisis data ini juga menjadi berbeda antara analisis kualitatif dan analisis kuantitatif gitu. Jadi memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Makanya di sini dibagi menjadi dua kelompok besar ya, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, yang pertama adalah analisis kualitatif. Nah, perbedaan analisis data, maka analisis kualitatif atau analisis kuantitatif itu bergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh para peneliti. Nah, kalau data yang dikumpulkan itu hanya sedikit, maka bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus saja, case study gitu ya, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris gitu ya. Nah, maka analisisnya pada umumnya adalah analisis kualitatif. Nah, dengan pengertian yang lebih dalam itu, analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data kuantitatif ataupun ada juga data kuantitatif. Maka data kuantitatif tersebut itu hanya menunjukkan keadaan nyata semata, bukan sebagai materi atau bahan baku untuk dilakukan analisis kualitatif. Nah, analisis data kualitatif ini pada umumnya digunakan pada penelitian yang berbentuk penelitian deskriptif. Nah, terus ada juga penelitian historis, penelitian perbandingan, atau penelitian case study atau kasus tertentu. Nah, penelitian seperti ini itu lebih banyak menggunakan analisis kualitatif. Nah, tapi demikian tidak berarti bahwa penelitian yang menerapkan analisis kualitatif tidak menggunakan data kuantitatif. Bisa jadi menggunakan juga data yang bersifat kuantitatif. Nah, bisa saja data yang digunakan dalam analisis data ini adalah data kuantitatif, tapi analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Bisa juga. Gitu. Nah, itu adalah sekilas analisis kualitatif. Nah, kalau teman-teman ingin
perdalam tentang metodologi penelitian kualitatif, itu teman-teman bisa membaca buku saya, Prinsip Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bisnis, gitu ya. Itu lebih dalam lagi. Oke, nah itu adalah analisis kualitatif. Nah, selanjutnya kita membahas tentang analisis kuantitatif. Nah, kalau data yang dikumpulkan itu berjumlah besar, gitu ya, dan mudah dikelompokkan ke dalam klasifikasi tertentu, gitu, maka analisis kuantitatif lah yang harus dikerjakan. Nah, analisis kuantitatif ini bisa juga disebut sebagai analisis statistik. Nah, prosesnya itu dapat dibagi menjadi 3 tahap, dan setiap tahap antara satu dengan yang lain itu tentu berkaitan erat, gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan analisis kuantitatif ini jauh lebih mampu menghasilkan hasil yang cermat, gitu ya. Nah, perhitungan dan analisis matematis itu bagaimanapun juga adalah kegiatan yang dituntun secara sadar oleh pengetahuan, disiplin, kecermatan, dan sekaligus ketelitian. Gitu. Nah, namun demikian, itu tentu harus diingat juga bahwa kelebihan dalam hal akurasi bisa jadi tidak berarti bahwa pada analisis kuantitatif itu selalu ada kelebihan dalam hal validitasnya. Validitas ini adalah derajat kebenaran dari data tersebut. Tapi itu bisa jadi tidak berarti kalau pengolahan data atau penggunaan model itu tidak tepat, ya tidak sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian. Nah, kecermatan ini juga dipandang tidak menjamin bahwa setiap hasil yang diperoleh itu selalu benar, belum tentu, gitu ya. Nah, namun demikian, secara umum analisis kuantitatif itu tentu lebih mudah, ya, lebih mudah dan bersifat ringkas serta lebih cermat. Nah, kenyataan inilah yang menyebabkan analisis kuantitatif ini disebut juga analisis statistik. Nah, penjelasan lebih dalam tentang bagaimana menganalisis data menggunakan statistik itu teman-teman bisa membaca buku-buku tentang analisis data dengan menggunakan statistik kayak gitu. Nah, itu adalah analisis kuantitatif. Jadi perbedaannya seperti itu. Analisis kualitatif itu menguji kedalaman data yang kita dapatkan secara kualitatif, tapi kalau kuantitatif itu kita menguji menggunakan alat statistik karena data yang kita peroleh bersifat kuantitatif atau kita mengkuantifikasi data yang kita peroleh. Jadi seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa membahas tentang kedalaman analisis data. Ya, di dalam analisis data ini dapat dibedakan menjadi 5 ya. Yaitu yang pertama adalah analisis deskriptif, kemudian analisis prediktif, analisis inferensial, analisis hubungan, dan analisis perbandingan. Gitu. Nah, yang pertama kita bahas tentang analisis deskriptif. Nah, di mana analisis deskriptif ini berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data ya. Nah, serta penyajian hasil peringkasan data tersebut. Analisis data deskriptif ini tentu sangat bermanfaat untuk menganalisis data populasi atau sampling yang sudah kita dapatkan. Ya, untuk menganalisis kajian atau penelitian yang objeknya ini bersifat berisi populasi. Nah, analisis deskriptif itu adalah sebuah prosedur di mana gejala dan hubungan-hubungannya itu bisa didefinisikan, diklasifikasikan, ataupun dikategorisasikan. Nah, dalam analisis deskriptif itu dapat digunakan pendekatan itu kalau yang tercatat itu ada 4 ya. Ada 4 pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan yang pertama adalah nomotetik. Gitu. Nah, pendekatan nomotetik ini bertujuan untuk menemukan generalisasi yang luas dari hukum umum atau teori-teori umum yang dikenakan kepada populasi yang banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah ideografis. Pendekatan ideografis ini bertujuan untuk mendalami secara khusus suatu gejala.
Ya, misalnya penelitian studi kasus. Gitu ya. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan inferensial, ya, atau kuantitatif, gitu ya. Pendekatannya di dalam deskriptif ini bersifat kuantitatif. Nah, penelitian yang tujuannya dicapai melalui analisis statistik. Dan yang pendekatan terakhir adalah pendekatan kualitatif, ya. Nah, penelitian dari pendekatan kualitatif ini temuannya dihasilkan tidak melalui hasil statistik dan tidak dapat dikuantifikasikan, seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah kedalaman analisis data berdasarkan analisis deskriptif. Kemudian yang kedua adalah pendekatan analisis prediktif, gitu ya. Nah, deskripsi mengenai suatu gejala dan hubungan, ya, antar variabel di dalam sebuah penelitian itu bisa menghasilkan prediksi yang menyangkut gejala yang diteliti. Nah, misalnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban prediktif. Contoh, apakah hujan deras itu bisa mendatangkan banjir? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan prediktif, gitu. Dari hasil analisis data bisa ditemukan perkiraan-perkiraan yang akan datang, gitu ya. Sebab analisis yang digunakan menggunakan analisis sebab akibat, sehingga hubungan antara variabel-variabelnya juga bersifat korelasional. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu tentu bisa diketahui bagaimana hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, ya. Nah, bisa saja suatu variabel atau variabel dependen itu memiliki hubungan yang erat dengan variabel yang lain. Nah, atau disebut juga dengan variabel independen. Nah, berdasarkan hubungan yang ada dari hasil penelitian dan dengan menggunakan contoh itu, misalnya tentang tadi hujan dan banjir, gitu ya, maka dapat diperkirakan atau diprediksi bahwa jika hujan terus-menerus dalam beberapa jam, maka kecenderungan terjadi banjir itu misalnya ini sebesar 80%. Atau berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara investasi misalnya, antara investasi dan pengangguran, yaitu jika investasi meningkat, maka angka pengangguran menurun karena tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak. Analisis yang demikian itu dikenal dengan analisis prediktif. Kemudian yang ketiga itu kita bisa bicara tentang analisis inferensial dari analisis deskriptif dan analisis prediktif. Nah, analisis inferensial ini adalah analisis yang menyangkut pemahaman yang dicapai melalui penyimpulan, ya, penyimpulan dari hasil analisis data. Nah, tahapan ini merupakan tujuan yang paling penting dari ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya penelitian itu bisa diperoleh pemahaman atau terjadi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, hal ini itu tentu bisa terjadi jika diperoleh penjelasan tentang sebab-sebab suatu gejala. Nah, dengan ditemukannya hubungan sebab akibatnya tentu, ya. Nah, tentu di dalam analisis inferensial ini ada 3 syarat, ya, untuk menyimpulkan hubungan dari sebab akibat yang terdiri atas yang pertama itu adanya variasi yang sama antar kedua variabel yang diteliti. Kemudian ada hubungan alternatif yang lain dengan variabel yang lain. Kemudian ada penolakan alternatif-alternatif yang lain dari variabel yang lain, selain hubungan dari dua variabel yang diteliti. Jadi itu adalah analisis inferensial. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah analisis relasional, ya, analisis relasional atau disebut juga dengan analisis hubungan. Nah, analisis hubungan secara garis besar ini dibedakan menjadi analisis keeratan hubungan atau korelasi, bentuk hubungan, misalnya dalam bentuk regresi atau model aritmatika, yang dasar-dasarnya sudah teman-teman pelajari di misalnya kajian atau bidang atau mata kuliah ekonometrika, gitu. Dan analisis sebab akibat, misalnya analisis jalur atau path analisis, gitu ya. Nah,
Pada pembahasan ini itu bisa diuraikan kesesuaian setiap metode dan jenis metode dengan jenis data berdasarkan skala pengukurannya. Nah, di samping itu bisa kelihatan kesetaraan berbagai metode analisis. Misalnya analisis parametrik ataupun non-parametrik yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, itu adalah konsep dasar dari analisis relasional atau analisis hubungan. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang konsep dasar dari komparatif analisis atau analisis perbandingan. Ini ya, teman-teman. Oke. Nah, analisis perbandingan atau komparatif analisis ini bisa dibedakan menjadi perbandingan satu populasi pada nilai tertentu atau standar yang dihipotesiskan, gitu ya. Atau perbandingan dua populasi dengan membandingkan lebih dari dua populasi dan sebagainya, gitu ya. Jadi intinya adalah kita melakukan komparasi atau perbandingan antar dua populasi misalnya. Tuh. Terus kemudian di samping itu dapat dibedakan juga menjadi analisis parametrik dengan non parametrik atau analisis univariat dengan multivariat, gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, kaidah pemilihan perbandingan komparasi itu ya bisa kita bahas di analisis selanjutnya pada slide berikutnya, teman-teman. Nah, analisis statistik itu di sini terbagi menjadi statistik parametrik dan statistik non parametrik, kayak gitu. Nah, dalam analisis statistika terdapat banyak metode analisis data sebetulnya. Nah, masing-masing metode analisis data memiliki kegunaan atau fungsi yang spesifik di samping dengan asumsi. Asumsi ini adalah syarat penggunaan data, syarat pengolahan data, terus sifat data, jumlah variabel, tujuan penelitian, dan sebagainya. Yang tentu asumsi ini harus dipenuhi agar kesimpulan yang diambil itu tidak mengandung kesalahan. Nah, oleh karena itu, dalam penggunaan analisis statistika, peneliti ini harus bisa melakukan pemilihan metode analisis yang tepat. Tentu seperti itu. Nah, untuk bisa memilih metode analisis statistik yang tepat, itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang variabel, data, ataupun juga pengetahuan statistik. Kayak gitu, teman-teman. Nah, dalam menganalisis data dengan menggunakan analisis kuantitatif ini, pada umumnya digunakan peralatan statistik, tentu ya, sebagai alat analisisnya. Nah, analisis data dengan menggunakan peralatan statistik itu pada dasarnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, analisis statistik parametrik. Ini. Kemudian yang kedua adalah analisis non-parametrik. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita membahas tentang konsep statistik parametrik. Nah, analisis statistik parametrik ini dapat dilakukan jika data yang diperoleh dari sampel atau data observasi yang lain maksudnya, itu dipakai berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, biasanya banyak pihak atau banyak peneliti atau ahli statistik itu menentukan jumlah data yang digunakan dalam analisis ini minimal 30 sampel atau observasi dan menggunakan data interval dan rasio atau rasio gitu ya. Data interval dan atau data rasio. Itu adalah konsep dasar dari statistik parametrik. Kemudian yang selanjutnya kita bisa membahas tentang statistik non-parametrik. Nah, statistik non-parametrik ini itu dipakai ya untuk menganalisis data yang jumlahnya kurang dari 30 atau berjumlah sangat sedikit ya. Serta datanya berupa data ordinal dan nominal. Nah, teman-teman tentu sudah mengetahui jenis-jenis data ya, yang terdiri dari data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau non-parametrik ini khusus pada data ordinal dan data nominal. Nah, di samping itu, metode non-parametrik ini tidak mengharuskan data berdistribusi normal. Karena itu, metode ini sering juga dinamakan uji distribusi bebas.
atau distribution free test. Nah, oleh karena itu metode ini bisa dipakai untuk skala distribusi data dan lebih luas penggunaannya. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita tentang pengolahan data gitu ya. Yang terakhir adalah analisis statistik. Nah, untuk bisa mengetahui pemahaman teman-teman dari pembahasan tentang pengolahan data ini, teman-teman silahkan menjawab question of the day hari ini. Nah, pertanyaan pertama itu adalah bagaimana cara peneliti untuk dapat memastikan pengolahan data yang dilakukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu kriteria apa saja yang dapat mengarahkan peneliti ya, untuk menggunakan analisis parametrik atau non-parametrik. Gitu. Jadi kriterianya apa saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembahasan pengolahan data di dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian bisnis kali ini. Nah, kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan metodologi penelitian yang lain, dan semoga penelitian yang dilakukan oleh teman-teman semua bisa berjalan lancar dan bisa diselesaikan dengan baik, sehingga teman-teman bisa lulus tepat waktu, gitu ya. Dan semoga lancar saja semuanya. Oke teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.